Sudah tidak bisa dibendung lagi. Perang Amerika Serikat Israel melawan Iran dipastikan semakin meluas. Rusia dan China, dan menyusul juga Korea Utara, memberi sinyal segera bergabung membela Iran. Ini bukanlah hal aneh. Sejak awal, setelah serangan pertama Israel dan Amerika Serikat ke Iran, kecaman keras langsung datang dari Moskow, Beijing, dan Pyongyang. Rusia menyebutnya provokasi berbahaya dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, dan China mengutuknya sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan kawasan. Sementara Korea Utara lebih tajam mengutuknya sebagai tindakan agresi yang ilegal, serta bentuk pelanggaran kedaulatan paling hina dan benar-benar tercela. Tapi itu bahasa diplomatik. Realitanya jauh lebih liar. Dua poros kekuatan sedang memperebutkan reputasi. Lalu bagaimana ceritanya Rusia dan China ikut terseret dalam perang ini? Dan setelah poros Iran bersama Rusia dan China vis-a-vis dengan Israel dan Amerika Serikat serta sekutu, bakalan seperti apa Timur Tengah dan dunia kemudian? Kita kupas satu persatu dalam video berikut. Jika ada negara yang paling dekat dengan Iran dalam konflik ini, maka itu adalah Rusia. Hubungan keduanya tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi sudah menjadi kemitraan strategis yang mencakup militer, teknologi, dan perdagangan energi. Pada tahun 2025, keduanya menandatangani Treaty of Comprehensive Strategic Partnership untuk membuat semuanya tidak sekadar retorika diplomatik, melainkan simbiosis militer yang nyata. Salah satu bentuk kolaborasi paling nyata terlihat dalam program drone. Iran memasok Rusia dengan drone kamikaze Shahid 131 dan Shahid 136 yang kemudian menjadi senjata penting dalam serangan jarak jauh Rusia. Dalam kerjasama bernilai miliaran dolar ini, Iran mentransfer desain, dokumentasi teknis, serta pelatihan produksi kepada Rusia. Hasilnya, Moskow mampu membangun fasilitas produksi drone di wilayah Tatarstan dan memproduksi varian lokal Geran 2 untuk memperluas kapasitas serangan drone Rusia secara signifikan. Sebagai imbalannya, Iran memperoleh akses terhadap teknologi militer Rusia yang lebih maju, mulai dari sistem radar, pengembangan rudal, hingga sistem pertahanan udara canggih seperti S-400 dan jet tempur generasi baru. Tak cuma itu, bukti di lapangan menunjukkan Rusia mentransfer teknologi peperangan elektronik seperti sistem jamming Krasuka dan keahlian tempur yang dipelajari dari perang Ukraina. Semua ini membantu Iran memperkuat pertahanan udaranya dalam menghadapi gempuran udara musuh. Sementara dalam hal ekonomi, Rusia dan Iran memperoleh perdagangan terutama di sektor sumber daya alam seperti minyak, gas, serta kerjasama energi. Ini adalah cara menghindari sanksi Barat. Kedua negara bahkan mengembangkan sistem pembayaran alternatif dan perdagangan lintas bank agar transaksi tetap berjalan di luar sistem keuangan Barat. Dengan memfasilitasi jalur ekspor minyak Iran, Rusia tidak hanya mengamankan pasokan energinya sendiri, tetapi juga melindungi Iran dari tekanan ekonomi. Taktik Rusia ini adalah cara untuk melemahkan Amerika agar keluar dari front Ukraina. Jika Rusia dikenal sebagai sekutu militer paling dekat dengan Iran, maka China memainkan peran yang lebih senyap tapi strategis. Secara diplomatis, Beijing memang menyerukan gencatan senjata dan mengkritik serangan Amerika Serikat Israel sebagai pelanggaran kedaulatan Iran. Namun kenyataannya, China diduga kuat menjadi penopang logistik vital bagi mesin perang Iran. Sebuah laporan terbaru menyebutkan bahwa China kini terang-terangan memberi bantuan finansial